Di sudut lain, ada perjuangan yang tak kalah sunyi dan jarang terlihat dari warga dusun Pijiombo. Bertahun-tahun lamanya, sebagian warga desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi ini masih hidup tanpa listrik negara. Terletak di lereng Gunung Kawi dan juga kawasan milik perkebunan, posisi dusun Pijiombo sendiri terbilang terpencil di antara dusun lain yang ada di Blitar. Sebagai bukti, cahaya listrik baru dinikmati warga pada tahun 2023 sejak mereka mengajukan pembangunan turbin air yang muncul dari pemikiran warga sendiri. Berawal dari 9 kincir air sederhana yang dibangun warga, Kementerian SDM akhirnya membangun pembangkit listrik tenaga pikohidro atau PLTPH. Dulu ini bekas kincir berarti Pak? Iya, bekas kincir, punya warga. Nah kalau ini kincir itu dulu beroperasi dari kapan sampai tahun berapa sih Pak? Kalau pembuatannya ini kan secara gotong royong, yang pihak dari satu keluarga misal, itu semenjak tahun 96. Berarti ini tuh perorangan, apa punya desa, apa gimana Pak? Perorangan. Perorangan. Gitu. Dana juga dana pribadi berarti? Dana pribadi, kita patungan. Patungan. Misal, ayo kita bikin turbin 5 rumah, ya rumah itu kita patungan. Pengerjaannya juga, ayo gotong royong barang-barang seperti itu. Tapi pengelolaannya berarti dari 5 orang yang patungan itu? Dari 5 orang itu. Memang menjadi sebuah ironi. Warga yang telah memiliki rumah dengan status sah, bahkan sertifikat hak milik dulu tak bisa disentuh listrik karena areanya masuk perhutani. Dari kebutuhan 60 tiang listrik, izin hanya diberikan untuk 2 tiang saja. Dengan berbekal kemampuan terbatas sekaligus memanfaatkan aliran air yang melimpah, warga pun berinisiatif untuk membangun kincir air. Kalau ini Pak, kira-kira dulu pas masih pakai kincir, ini biasanya warga iuran bayar per bulannya tuh berapa sih Pak? Kalau pakai kincir air, itu nggak ada iuran. Segi kerusakan itu minim kan, pakai misalnya kita pakai kayu ini kan alatnya sederhana. Segi kerusakan minim banget kalau pakai ini. Berarti modal di awal aja ya? Yang besar. Butuh perawatan gitu? Enggak juga? Sama perawatan sama yang ngegris. Itu pasti, terus karbon, fan belt seperti ini pasti mempunyai, kita juga perawatan juga. Biasanya berapa Pak bikin satu kincir ini? Kalau kincir air seperti ini kurang lebih 7 juta. 7 juta. 7 juta. Meski begitu, kemampuan kincir air milik warga tak bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga. Daya yang sangat sedikit membuat kincir air bahkan hanya bisa dipakai sebagai lampu penerangan semata. Kalau kita menggunakan kincir air cukup lampu aja. Lampu aja? Lampu aja. Kalau kita menggunakan yang turbin, kita bisa menggunakan magicom, setrika, terus musik, seperti itu. Berarti dulu pas masih pakai kincir air nggak ada yang pakai rice cooker, setrika itu nggak ada Pak? Nggak ada. Dari lampu aja. Penasaran, kami pun mendatangi PLTPH yang kini menjadi sumber listrik warga. Secara kinerja, PLTPH sendiri mirip dengan pembangkit listrik tenaga air, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Putaran turbin mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik, lalu generator mengubahnya menjadi energi listrik untuk disimpan di baterai atau disalurkan secara langsung. Nama selama mengoperasikan mesin ini gitu, pernah nggak sih Mas mesinnya mati atau terkena sampah atau apa jadinya rusak gitu Mas? Pernah nggak Mas? Pernah. Itu karena pas hujan besar jadi tekanan airnya terlalu besar. Untuk menjaga mesin turbin tetap berfungsi, perawatan dilakukan secara rutin. Setiap seminggu sekali, dilakukan pengurasan pasir di suntrap atau mencegah pasir masuk ke mesin yang bisa merusak komponen turbin. Bagian mesin juga memerlukan pelumasan agar tidak mudah aus yang dilakukan setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Sejak memakai turbin pikohidro,
pasokan listrik warga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya warga hanya bisa mendapatkan 0,9 kWh setelah keberadaan turbin pikohidro, maka dayanya terangkat sampai 4,5 kWh atau nyaris 5 kali lipat. Suatu contoh, kita menggunakan rice cooker itu masih bergantian dengan yang lain. Kalau kita langsung menggunakan bersamaan dengan kapasitas kita yang terbatas itu belum mampu. Selama hampir 2 tahun pengelolaan, tak ada kendala besar, kecuali saat musim kemarau. Debit air menurun, pasokan listrik ikut turun, warga pun harus membatasi penggunaan listrik. Peralatan berdaya besar pun terpaksa dihentikan, dan listrik difokuskan hanya untuk penerangan. Sebab jika beban terlalu besar dan tegangan turun di bawah 150 volt, pembangkit akan mati otomatis. Kalau sementara sih nggak ada kendala ya, tapi kalau dari pihak pemerintah desa bisa mensubsidi suatu contoh biaya operasional, kita pasti akan berupaya untuk mengajukan di pemerintah desa. Karena sejauh ini warga iuran semua apa berarti? Iuran semuanya. Iuran semua. Untuk apa aja Pak iurannya? Iuran untuk biaya operasional pasti, untuk upah operator. Itu aja. Terus bila mana ada sisa, itu bisa kita masukkan ke kas kampung. Tetapi di tengah keterbatasan listrik yang dialami sebelumnya, tidak menjadikan alasan bagi warga untuk menyerah pada keadaan. Di iklim yang dingin, warga mengandalkan peternakan sapi sebagai sumber penghidupan. Dari kandang-kandang sederhana, mereka mampu memproduksi susu yang rutin disetorkan ke salah satu perusahaan besar. Di Dusun Pijiombo sendiri, program kemitraan dengan produsen susu telah dimulai sejak tahun 2007. Pada skala peternakan rakyat, sapi bisa menghasilkan susu 20-30 liter dalam sehari. Sebelumnya, warga terpaksa menjual hasil susu keluar dusun dan hanya dihargai Rp4.500 per liter. Selain jual ke PT bisa jual ke koperasi juga ya Mbak, itu harganya beda nggak Mbak? Beda. Kalau ke koperasi 73-75, kalau ke PT tergantung kualitas. Ke PT bisa nyampe berapa Mbak jualnya? Minim 6.800 sampai 8.000. Kalau Mbak ini kan jual susunya pernah nggak ditolak sama perusahaan, kan mereka kan mungkin punya standar yang lebih ketat daripada koperasi gitu Mbak? Enggak pernah, kalau yang lain mungkin pernah. Itu biasanya kalau yang lain ditolak karena apa Mbak? Karena nakal ada. Nakalnya kadang susunya dikasih air. Perbedaan kualitas susu sapi sendiri memang sangat mungkin terjadi karena jenis pakan yang diberikan berbeda. Selain itu, kondisi sapi yang fit juga bisa menghasilkan susu lebih baik daripada betina yang sedang tidak sehat. Keberhasilan beberapa warga pun menginspirasi warga lainnya untuk berkecimpung dalam dunia peternakan. Kini, setidaknya 40% warga mulai memelihara sapi perah yang diawali hanya 5 orang saja. Berarti Mas pas awal mulai juga sapinya 1 atau 2? Satu, Oh 1. cuma satu, sakit, beli lagi satu, gitu. Nggak langsung satu terus jadi banyak. Itu berarti ini sekarang bisa banyak ini karena beranak atau Mas ngumpulin modal kekumpul jadi bisa beli sapi yang baru lagi gitu? Banyak ya anaknya. Oh ini anak-anaknya. Nanti kalau anaknya jantan, apa dipiara agak besar nanti ditukar cewek. Oh bisa tukar juga. Bisa di tempat apa itu rantai itu. Pasar. Oh di Di pasar. pasar juga bisa. Bisa gitu. Meski begitu, akses yang sulit tetap menjadi penghalang berkembangnya peternakan sapi Dusun Pijiombo. Saat sapi sakit, warga seringkali harus menunggu hingga 3 hari sampai dokter hewan datang. Alasannya pun klasik, pasien sapi yang terlalu banyak dengan hanya 1 tenaga kesehatan hewan.
kalau dirupiahin 21.000 itu cukup nggak sih Bu buat sehari-hari Bu? Sebenarnya nggak cukup, tapi ya kita ya mau gimana lagi, cukup nggak cukup ya harus sabar. Ya nggak cukup banget. Tetapi, di antara keberhasilan warga mandiri dalam listrik ataupun ekonomi, tetap ada secuil kisah dari mereka yang belum mapan. Salah satunya Erna, warga asli Pijiombo ini selama 10 tahun terakhir menggantungkan hidup dari menjadi buruh petik teh. Tak miliki sapi ataupun lahan pribadi, Erna harus rela dengan bayaran Rp700 untuk setiap kilo daun teh yang ia petik. Bu, kalau dengan teh aja ini kan sehari misalkan paling banyak 30 kilo ya Bu. Berarti Iya. kan kalau dirupiahin 21.000 itu cukup nggak sih Bu buat sehari-hari Bu? Sebenarnya nggak cukup, tapi ya kita ya mau gimana lagi, cukup nggak cukup ya harus sabar. Ya nggak cukup banget. Untungnya kita hidup di sini ya serba gratis, air gratis, terus listrik juga gratis. Kalau kita hidup di bawah ya nggak cukup. Bahkan dengan 30 kilo setiap hari, jika dihitung per bulan, Erna hanya mampu mendapatkan Rp600.000 dari memetik teh. Sebuah angka yang sepertinya sangat mustahil jika harus memenuhi kebutuhan setiap hari. Selain dari teh ini nyari penghasilan dari yang lain nggak Bu? Iya, kadang kita kalau pulang suka nyari tambahan lain, kayak cari pakis, terus cari apa ya, kayu, kadang kayu dijual, kadang ada yang pesen, yang nggak sempet gitu. Nyari kayu-kayu gelondongan Bu? Kayu bakar. Kayu bakar. Iya. Ya, dulu kita tani ya, ada tani juga, sambian tani, tapi sekarang udah enggak, harganya juga, aduh ya begitulah. Kurang biaya. Terkadang, di tengah keterbatasan akan muncul mereka yang berjuang tanpa pamrih. Seperti mereka yang membangun kincir air sendiri ataupun membudidayakan koi di tengah tekanan tanpa henti. Pertanyaannya, apakah lantas semua warga negara besar ini harus melakukan hal yang sama?